Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Tokidoki Bosoto Rusia Go Dedereru Tonari no Aliasan atau disingkat dengan Roshidere. Anime ini rilis tahun 2024. Tepatnya musim summer ini, teman-teman. Genrenya komedi, romance, dan juga school. Oke, seperti apa lo ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya sekolah bernama Seirei. Ada cewek bernama Alia Mikhailovna Kujo, dia wanita pintar keturunan Rusia. Yang kini dia salah satunya anggota OSIS dari sekolahan tersebut. Lebih tepatnya menjadi bendahara. Kelihatan dengan tampang mukanya yang cantik membuat banyak orang terkesima melihat kecantikannya. Bahkan ada satu cowok populer bernama Ando mencoba mendekatinya. Namun nasibnya tidak terlalu baik. Di sana si Alia langsung menolak untuk dideketin sama si cowok tersebut. Cowok itu belum menyerah, dia mau meminta nomor WA-nya. Tapi Alia langsung mengultinya dengan menolak memberikan nomornya kepada si Ando ini. Bahkan si Alia memintanya untuk melepaskan kalung yang dia pakai soalnya melanggar aturan sekolah. Seketika murid di sekitarnya merasa aneh. Padahal itu cowok populer, masih kena tolak juga. Lantas cowok gimana yang disukai olehnya? Pas di kelas dia bertemu dengan teman sekelasnya sekaligus teman sebangkunya lah gitu. Yang lagi tertidur. Dia masih Kak Kuje. Alia mencoba membangunkan itu orang yang mana kelihatan si Kuje ini seorang wibu atau otaku. Dia mengantuk seperti itu karena waktu malam menonton anime sampai larut malam. Nampak Alia kurang suka dengan kebiasaannya bergadang nonton anime apalagi sampai larut malam. Terus anehnya ketika sedang mengobrol si Alia ngomong menggunakan bahasa Rusia dan bilang kalau si Kuje ini imut. Kuje tanya kepadanya apa yang dia omongin. Dia ngakunya kalau si Kuje ini bodoh. Padahal dia yakin bukan itu yang diomongin sama si Alia. Ketika jam pelajarannya mau dimulai si Kuje lupa tidak membawa buku kimia. Mau nggak mau dia meminta bantuan kepada si Alia untuk meminjam bukunya. Atau join berdua lah gitu. Untungnya diperbolehkan. Ketika pelajarannya sedang dimulai si Kuje tiba-tiba saja kembali mengantuk seperti itu. Alia iseng mengagetkannya kayak gitu. Yang membuat si Kuje disuruh untuk menjawab pertanyaan yang sedang si bapak guru bahas. Dia kagak tahu mesti jawab apaan. Di sana Alia membantunya menyuruh menjawab tembaga. Tapi sayangnya jawabannya tersebut salah. Lagi-lagi dia dikerjain sama si Alia. Lalu pas Alia disuruh menjawab baru benar. Si Kuje menyuruhnya untuk tidak mengerjainya lagi. Tapi di situ itu cewek kembali menggoda si Kuje dengan menyebutkan kalau dia itu lucu. Tapi pas ditanyain lagi jawabannya bukan imut, melainkan bodoh. Ditambah dia disebut bayi sama si Alia. Tapi lagi dan lagi, itu cewek memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan omongannya. Sebenarnya, dia dari tadi tahu arti omongan bahasa Rusia yang dikeluarkan sama si Alia. Dia pura-pura nggak tahu di situ. Padahal dia dari kecil pas tinggal bersama kakeknya. Punya teman asal Rusia. Jadi dia belajar dan sampai sekarang dia masih mengerti dengan bahasa tersebut. Ini bisa-bisanya ada cewek yang menyukai si Kuje secara diam-diam menggunakan bahasa Rusia. Padahal dia tahu apa yang dia omongin dari tadi. Tapi kalau sampai dia memberitahu kalau dia mengerti bahasanya, bisa-bisa si Alia ini malu. Jadi dia pura-pura bodoh aja di sana. Pas istirahat si Kuje main HP. Katanya main HP kagak boleh karena melanggar aturan sekolah. Apalagi kalau tidak darurat. Katanya Kuje darurat karena pengen ngegacha game yang mau habis sebentar lagi. Tak lama dia mendapatkan kartu SSR bernama Sukoyomi. Lantas si Alia ini mengambil HP-nya tersebut dan melihat HP-nya itu. Katanya itu mitologi Jepang yang disebut Dewi Bulan. Tapi ini warna rambutnya beda, harusnya berwarna hitam. Lalu dia mengembalikan HP-nya lagi.
Kuje sangat senang bisa mendapatkan kartu itu. Di situ si Alia ngomong menggunakan bahasa Rusia lagi. Dia bilang kalau dirinya juga mempunyai warna rambutnya seperti apa yang ada di dalam game. Tapi udah ketebak kalau ini cewek kagak bakalan jujur dengan apa yang dia omongin. Setelah itu si Kuje beristirahat di kantin bersama teman-temannya yang bernama si botak Takeshi dan yang satunya. Belum tahu namanya. Si Takeshi sangat ingin populer, dia pengen dekat dengan cewek-cewek populer juga. Kebetulan ada anggota OSIS seperti si Alia si bendahara. Terus saudaranya bernama Maria yang seorang OSIS juga di bagian sekretaris. Dan yang satunya Sosan, yang nampak muka-muka dewasa gitu. Dia di bagian humas. Takeshi ingin mendekati mereka, karena Alia kagak mungkin. Dia ingin mendekati si So. Tapi ada rumor mengatakan kalau Sosan sudah mempunyai pacar. Bahkan banyak orang yang mendekatinya sama si Sosan ditolak. Apa mungkin juga karena dia orang kaya, dia sudah dijodohkan sama keluarganya. Kuje sih enak katanya bisa dekat dengan salah satu dari mereka. Terutama si Alia. Dia juga aneh. Mungkin si Kuje satu kelas jadi makanya bisa dekat sama itu orang. Tak lama kemudian si cewek itu So bersama si Alia mendekati si Kuje. Dia pengen makan di situ. Dengan senang hati si Takeshi tidak keberatan. Sosan menyuruh si Takeshi untuk tidak tegang. Dia cuma mau numpang makan doang. Nampak dia makan ramen seperti si Kuje. Dia sangat senang makan ramen seperti itu. Bahkan dia mau membawa-bawa ramen ke OSIS yang jelas-jelas tidak ada hubungannya. Si Alia menanyakan hubungan antara Kuje dan juga Sosan. Katanya mereka berdua ini dari TK sampai sekarang selalu sekolah bareng. Dan sama pula, si Kuje mempertanyakan pertemanan antara Alia dan juga Sosan. Nampak kedua orang ini belum berteman dan masih dalam proses pertemanan. Tapi kalau dilihat-lihat, kata si Sosan agak sulit kalau mereka berdua berteman. Selama Takeshi dan yang satu temannya lagi udah selesai makan. Nampak bukan itu alasan mereka beranjak dari sana. Melainkan dia kagak kuat melihat kecantikan mereka berdua. Terus si Sosan tiba-tiba saja mengajak si Kuje untuk menjadi anggota OSIS. Karena akan semakin cocok kalau ngajakin dia. Ditambah ada si Alia juga, pasti lebih seru. Cuma dia kagak tertarik sama sekali. So bilang kalau pas SMP, si Kuje pernah menjadi wakil ketua OSIS yang dimana dia mendampingi si So yang jadi ketuanya. Itu pun si Kuje terpaksa jadi wakilnya karena harus berpasangan jadi So menunjuknya. Pokoknya si So terus menggoda si Kuje. Seperti itu biar si Alia merasa cemburu melihat si So menggodanya. Setelah itu si Sosan pun kembali ke kelasnya. Sementara si Alia bilang kalau ada juga cewek yang mau berteman sama dia. Kuje mempertanyakan hubungan mereka berdua. Bukannya mereka juga berteman ya kan? Si Alia sangat senang mendengar hal kayak begitu. Ketika si Kuje menganggap kalau mereka berdua ini berteman. Dia mau ke ruangan OSIS terlebih dahulu. Mau ada urusan katanya. Setelahnya si Kuje bermimpi yang dimana mimpinya itu membawanya ke masa lalu. Yang dimana waktu itu dia mempunyai teman dari Rusia. Nampak Kuje pun udah lumayan lah bahasa Rusianya. Mereka berdua kelihatan lagi melihat matahari terbenam seperti itu. Pas udah lihat pemandangan, mereka berdua pun mau pulang. Tidak lupa kecupan perpisahan yang membuat si Kuje terbangun dari tidurnya. Dia sempat berpikir pada saat itu dia suka belajar bahasa Rusia demi untuk bisa mengobrol dengan cewek tersebut. Cuma dia tidak mengingat lagi namanya sampai sekarang. Terus Kuje datang ke sekolah pagi-pagi karena hari ini dia ada jadwal piket bersama si Alia. Karena dia datang lebih awal, jadi sama si Kuje semuanya diselesaikan. Lama kemudian datang si Alia, melihat kalau kelasnya sudah bersih. Melihat si Kuje bisa datang sepagi ini, membuatnya kagak menyangka. Mungkin saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja melihat si Kuje datang lebih awal. Alia juga ingin piket, jadi dia yang bakalan menghapus papan tulisnya. Lalu si Kuje melihat kalau kaos kaki yang dipakai si Alia ini basah gitu kan. Dia memberitahu kalau tadi ada mobil yang melewati lubang gitu, yang membuat airnya terkena kaos kakinya. Mungkin ini juga salahnya juga.
karena berjalan terlalu dekat dengan jalan buat kendaraan. Tapi dia kagak khawatir karena dia mempunyai kaos kaki cadangan. Sambil membuka kaos kakinya di depan si Kuje. Sudah pasti hal tersebut membuat si Kuje ini malu gitu kan. Namun hal tersebut dimanfaatkan sama si Alia untuk menggodanya, yang dimana dia menyuruh si Kuje untuk mengambilkan kaos kakinya tersebut di lokernya. Sama si Kuje diturutin apa maunya. Sesudah diambil dia malah memintanya untuk mengenakannya kepada si Alia. Katanya itu sebagai tanda terima kasihnya. Ini aneh ya kan, mungkin cuma cowok-cowok aneh yang tertarik sama hal yang seperti itu. Terus di situ dia ngomong pakai bahasa Rusia lagi kalau itu untuk kepuasan mereka berdua. Ketika ditanya maksudnya, jawabnya kalau si Kuje ini pengecut karena dia tidak mau dianggap seperti itu. Jadi dia akan melakukannya. Dia sudah bersiap seperti itu walaupun si Alia belum siap. Kuje langsung memasukkan kaos kakinya seperti itu karena dia kagak mau dikata pengecut lagi. Ketika hampir selesai di sana, Kuje tidak sengaja menyentuhnya sedikit yang membuat si Alia langsung refleks menendangnya kayak gitu. Alia pun langsung bergegas pergi dari sana. Habis itu si Kuje mencoba untuk menemuinya lagi. Dia ingin meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Walaupun dikata kurang baik, tapi si Alia ini udah kagak marah lagi katanya. Lagian si Kuje tidak salah sepenuhnya sama si Alia. Nah, salahnya si Kuje ini adalah keceplosan ketika berterima kasih. Malah dia sambil bilang kalau dia melihat pemandangan di pagi hari. Otomatis dia melihat universe-nya si Alia. Kuje udah pasrah dah, dia keceplosan seperti itu. Alhasil dia kena hajar lagi. Alia yang malu langsung kabur seperti itu. Kuje mencoba memberhentikannya karena dia mau benar-benar meminta maaf kepadanya. Mereka berdua terus kejar-kejaran seperti itu. Sampai akhirnya 10 menit kemudian mereka berdua pun kenok seperti itu karena kecapean. Di sana si Kuje meminta maaf secara tulus sama si Alia. Alia udah kagak mau membahas itu lagi. Terus si Kuje memberikan minuman kesukaannya. Awalnya dia kagak mau, tapi setelah tahu minuman kesukaannya itu, Alia menerimanya dengan rasa senang. Nah, ketika dia meminumnya, dia menawarkan hal tersebut kepada si Kuje menggunakan bahasa Rusia. Lantas dia kaget ditawarin minum. Otomatis sama aja kayak cuman tidak langsung gitu kan. Lagi-lagi ini anak ngartiinnya tidak sesuai dengan apa yang dia omongin. Kuje masih santai gitu kan, masih pura-pura kagak tahu. Alia bilang kalau si Kuje kagak mengerti dengan apa yang dia omongin. Padahal dia gatal banget pengen jujur kalau Kuje tahu apa yang diomongin sama si Alia. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode awal ini teman-teman. Mungkin untuk episode pertama ini cukup menjanjikan menurutku. Jadi buat kalian yang pengen anime ini dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.